Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eva. Jadi aku mau sharing pengalaman aku ya Mams. Jadi waktu kemarin yang aku program hamil itu kan berhasil, dan ini masalah untuk melahirkannya. Jadi waktu itu usia kandungan aku tuh udah 39 week. Jadi udah cukup bulan. Waktu periksa ke dokter, bayinya juga udah gede, udah 3,1. Terus kata dokter, kalau melahirkan sekarang juga bisa bu, gitu. Soalnya kalau nanti ibu nunggu-nunggu lagi, takutnya dikhawatirkan itu bayinya tambah besar lagi dan ibu nggak bisa melahirkan normal gitu. Akhirnya kita rundingan di situ juga sama suami, gimana yang baiknya gitu ya. Terus aku bilang sama suami gimana minta waktu keluar dulu sebentar sama dokter. Setelah itu saya masuk lagi. Terus saya bilang sama dokter, dok, kayaknya mendingan secara alami aja dulu, nyoba dulu kali aja nanti malam mules atau ada pembukaan gitu. Nah akhirnya kata dokter, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya sih sesar atau normal itu sama aja ya, cuman aku sayang aja gitu karena anak keempat masa sesar. Sebenarnya sih mau melahirkan normal atau sesar itu semua bagus ya, karena kita perjuangan seorang ibu gitu loh. Dan akhirnya aku mau melahirkan secara berjalan normal aja, dan aku pulang ke rumah. Besok harinya sama mama aku ke pasar, turun naik tangga sampai 15 kali aku turun naik tangga. Terus setiap pagi aku jalan-jalan di gang aja sih, di gang bolak-balik jalan gitu untuk biar ada pembukaan. Tapi ternyata tidak ada pembukaan juga gitu, maksudnya nggak ada tanda-tanda pembukaan, nggak mules. Di rumah aja nih aku sampai 20 kali, kan rumah juga lumayan panjang ya, jadi sampai 20 kali bolak-balik biar ada mules-mules. Nggak taunya nggak ada mules-mules juga gitu, emang bayinya mungkin masih betah kali ya di dalam. Dan akhirnya saya tetap berusaha, nggak pantang menyerah, tetap berusaha deh supaya bisa ada pembukaan gitu. Pokoknya saya nggak menyerah, saya ngepel jongkok, saya pokoknya gujek-gijik deh sengaja gitu ya. Dan akhirnya malam-malam perut aku tuh kurang banget, sakitnya minta ampun. Terus udah di moles dihilangin tapi nggak bisa hilang. Akhirnya ya udah pak, nggak tahan gitu. Terus udah kayak udah mau melahirkan gitu, kayak udah mau benar-benar mau melahirkan. Terus akhirnya aku ke klinik aja yang terdekat ya di sini, di Bidan Harapan Ibu. Terus aku ke bidan. Pas ke bidan benar-benar udah nggak tahan itu sakitnya, benar-benar kayak udah mau pembuka, udah benar-benar nggak kuat banget deh gitu. Ternyata pas dicek nggak ada pembukaan mams. Udah pembukaan satu. Wow, masih jauh banget kan, tapi itu sakitnya udah minta ampun, sampai aduh nggak tahan. Dan aku nggak mau pulang gitu, sampai nginep di itu, sampai buka kamar. Dan ternyata udah nginep seharian gitu. Terus udah udah nginep seharian, buka kamar nggak ada pembukaan juga, dan nggak nambah juga pembukaannya. Terus nggak ada mules juga. Sampai itu di rumah sakit kan luas banget itu ya, di kliniknya itu luas banget, halamannya gede gitu. Jadi saya jalan aja, muter gitu, saya jalan bolak balik tapi itu kagak ada tanda-tanda juga, kagak ada mules juga. Sampai kata bidan, aduh gimana bu, kata gitu. Iya nih tuh nggak mules gitu ya. Kenapa ya, kata aku gitu. Kebetulan ada yang di sebelah aku tuh baru masuk udah lahir gitu, semuanya udah pada lahir, aku doang nih yang belum. Aduh gawat, galau gitu. Kata tukang urutnya, mudah-mudahan saya bisa dikasih air gitu, diusutin perut aku gitu kan, biar merangsang mules gitu. Tapi ya udahlah, akhirnya belum mules. Ya udah aku pulang pulang lagi ke rumah. Tetangga, belum lahiran belum? Ya udahlah ya, dinikmatin aja. Dan besokannya mules lagi, yang nggak tahan kayak gitu lagi, nangis. Aduh udah nggak kuat, jalan aja tuh sampai bongkok. Jadi jalan aja tuh bener-bener nggak bisa, sakitnya minta ampun gitu. Akhirnya aku ke klinik lagi. Terus ya gitu, pembukaannya nggak nambah gitu. Jadi gimana, udah akhirnya ya udah deh, karena udah malam juga kan, ya udah deh nginep aja gitu. Dan ternyata ya bener gitu, mulesnya minta ampun. Dan bidan bilang, gimana nih bu, tapi ini belum ini sih, maksudnya belum sampai yang udah 40 itu belum gitu.
gimana rundingan di sana di klinik, kata dokter gini 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 sih gini, tapi kan air ketubannya masih bagus, terus semuanya masih bagus gini gini. Iya sih, tapi gimana ya, udah deh coba aja, kita coba lahiran di sini aja ya, kata si bidannya gitu. Ya lega sih, alhamdulillah nggak dioper ke rumah sakit kan. Ya kalau di rumah sakit rata-rata kan ya nggak semua, pasti aku pikirannya pasti sesar gitu kan. Dan akhirnya aku langsung deh tuh kayak apa namanya, langsung di persiapan kita suntik ya bu ya, jadi diinduksi. Jadi aku diinduksi di pantat, apa tuh namanya, di bokong gitu, di bokong maaf ya, di bokong aku disuntiknya. Terus pas setelah disuntik tuh aku nggak bisa bergerak sama sekali, bener-bener nggak bisa bergerak, jadi sakitnya luar biasa. Dan dicek lagi pembukaan baru 2, jadi itu 24 jam itu tuh benar-benar tuh pembukaannya nggak nambah-nambah gitu. Terus saya disuntik tambah tenaga, terus disuntik berapa kali suntik ya, sampai 4 atau 5 kali suntik, di infus tenaga, ditambah lagi induksinya, ditambah lagi, benar-benar nggak ada. Nah akhirnya saya udah pembukaannya lengkap, udah pembukaan 10 udah lengkap, tapi nggak ada rasa mulas gitu. Jadi ya udah didiemin dulu, kebetulan kan ada yang lahiran udah apa namanya, udah bocor itu ketubannya, jadi bidan nolongin dia dulu gitu ya, udah urgent banget, dia tuh udah harus benar-benar ditangani. Jadi bidan nolongin dia dulu sampai selesai. Aku jadi miring aja moms, miring, aduh, sampai dia udah, bayinya udah dimandiin, udah kelar semuanya, terus aduh bidan aku udah nggak kuat nih, kata aku gitu. Dan akhirnya disuntik lagi dan alhamdulillah bisa juga lahir. Dan benar anaknya itu ternyata kelilit tali pusar mam, 1. Pantasan dia betah di dalam, atau mungkin susah untuk nyari jalan keluar ya moms ya. Jadi ya itu aja sih sharing pengalaman aku dulu. Ya udah kayak gitu aja ya moms ya. Jadi segala sesuatu itu ikutin kata hati aja. Misalnya biar banyak kamu udah sesar aja, udah ini aja, udah pokoknya ikutin kata hati aja ya moms. Sampai di sini dulu ya, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.